Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum kawan-kawan. Balik lagi ya ke channel ini, channel yang udah lama vakum ya. Dan juga ya mungkin gitu ya, namanya juga baru ngebangun channel dan juga belum bisa konsisten. Jadi di tengah kesibukan dan juga kegabutan ini coba untuk buat konten lagi. Dan konten yang hari ini pengen aku share itu tentang eh, story perjalananku dalam memulai atau belajar investasi di reksadana. Sebelumnya mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu atau sudah banyak yang mulai mungkin untuk berinvestasi di sektor real ya, baik itu di saham ataupun juga sektor real yang lain seperti reksadana ataupun yang lainnya gitu. Dan tentunya ini menjadi harapannya bisa jadi salah satu referensi ataupun juga tambahan tambahan eh, ilmu baru buat kawan-kawan yang penasaran nih kira-kira kita nih sebagai Gen Z gitu ya, generasi milenial yang masih di tahap awal dalam prepare our future gitu kan, mempersiapkan masa depan dan tentunya juga mungkin belum banyak penghasilannya gitu kan. Kira-kira instrumen aplikasi apa ya atau instrumen investasi apa gitu yang cocok kira-kira bagi kita kan. Nah, bagi aku pribadi, aku mulai berinvestasi itu mungkin sedikit flashback ya. Mulai berinvestasi itu sebenarnya kepengennya itu dari tahun lalu, tahun 2020 di akhir gitu kan, saat sudah mulai bisa punya income sendiri, sudah punya income dari pekerjaan dan sudah mulai terpikir lah gitu kan, kayaknya nih harus nih belajar investasi gitu kan. Tapi kawan-kawan, ternyata berinvestasi itu nggak mudah karena apa? Yang pertama, kita harus betul-betul sudah punya mindset dan juga mental yang benar dalam berinvestasi gitu kan, terkhusus di sektor real nantinya, baik itu di reksadana, pasar modal ataupun yang lainnya. Dan begitupun aku waktu itu ya. Jadi eh, ingat banget waktu itu awal-awal investasi itu aku coba invest di bibit di reksadana dengan menggunakan uang sisa jajan dan itu sama sekali nggak berhasil gitu ya. Karena itu tadi salah satu yang belum siap waktu itu adalah mindset dan juga mental gitu kan. Jadi mindset dan juga mentalku itu belum siap untuk berinvestasi gitu. Dananya belum dana dingin gitu kan, dananya belum betul dana dingin dan aku belum bisa nentuin dengan baik kemana sebenarnya investasi itu akan diarahkan gitu. Apakah itu ke investasi untuk dana pensiun, investasi untuk modal nikah, investasi atau ya dana hari tua, pendidikan ataupun yang lainnya. Aku belum sampai ke sana waktu itu dan ya hanya sekedar menyisihkan dan berharap return padahal juga belum tahu banyak tentang reksadana gitu dan akhirnya ya gagal gitu kan. Nggak sanggup gitu. Kalau dilihat dari track record ya, dari historinya. Nah, ini adalah histori awalku. Waktu pertama kali belajar investasi kita lihat ya ada 50.000. Lalu karena nggak kuat, ya udah ditarik dananya karena loss tadi ya. Ya minus sekitar Rp200. Padahal hanya Rp200, tapi udah nggak kuat. Lalu di Juli, nah kita lihat lagi nih, invest lagi 200.000 dan kali ini return nih. Iya, SEA lah. Kali ini return tapi hanya ya Rp300 sebenarnya. Tapi itu tadi karena dia dananya bukan dana dingin, bukan dana yang sebenarnya memang sebenarnya itu masih dana yang masuk di budget pengeluaranku gitu kan. Jadi ya akhirnya harus dipakai juga dan ditarik lagi gitu kan. Kembali lagi coba invest lagi di awal tahun ini gitu. Nah, di awal tahun ini di tabungan masa depan. Nah, di awal tahun inilah aku mulai coba untuk serius dan betul-betul mempersiapkan gitu kan untuk dana simpanan yang akan aku ambil di 2 tahun ke depan ya. Mungkin itu entah itu dana pendidikan atau mungkin dana untuk ya menikah gitu kan. Nah, jadi dari mulai awal tahun coba untuk istiqomah untuk nabung lagi dan ya kawan-kawan, sebelumnya disclaimer di awal,
Eh, Jujur ini bukan untuk pamer karena juga nilainya masih sangat dikit. Tapi harapannya ini bisa jadi referensi bagaimana sih sebenarnya kinerja reksadana. Cocok nggak ya sama referensi investasi yang kalian pikirkan dan kalian harapkan gitu, dari segi return nggak atau dari segi resiko dan lainnya gitu. Dan ini dia historinya. Dari awal tahun aku coba mulai investasi, menyisihkan dari gaji. eh dan alhamdulillah ini sudah 2 minggu berjalan. Ya 2 minggu lebih, hampir 1 bulan berjalan. Dari dana-dana pemasukan yang lain sebagainya kan, coba rutin untuk, bahkan kita lihat di sini ada yang nominalnya 10.000. Jadi reksadana itu nanti mungkin akan aku jelasin entah itu di sesi yang lain atau di video yang lain gitu kan. Jadi reksadana itu salah satu instrumen investasi yang paling murah karena kita bisa invest di nominal bahkan 10.000 gitu kan. Kita udah bisa beli reksadana. Dan tentunya itu sangat sesuai gitu buat kita ya, buat mahasiswa yang mungkin lebih banyak, masih banyak jajannya gitu kan, masih banyak self rewardnya. Jadi kita bisa nyisihin bahkan sampai 10.000 dan itu bisa jadi motivasi gitu kan. Ada 50.000, bahkan ini ada 17.000 kembali kan. Baru juga ada nominal-nominal yang besar. Ya ini kemarin aku baru aja nge-split atau apa ya bahasanya, menukar gitu kan instrumennya gitu kan. Oke, ini adalah pembelian terbaruku yang lagi dipesan, dan ini adalah kondisi portofolioku saat ini gitu ya. Jadi kawan-kawan, dalam dua minggu lebih ini baru bisa nabung di kisaran dana segini 3 juta lebih gitu. Dan ya, return yang ku dapatkan gitu ya, alhamdulillah itu di kisaran 19.000. Ya cukup-cukup buat beli apalah boba lah gitu ya. Nah, ini aku buat di sini nih ada tiga, dan itu dua ini masih kosong dan satu yang udah aku isi di tabungan masa depan. Nah, sedikit yang mungkin aku akan review di sini adalah, nah di sini aku udah pasang target gitu kan, pasang target bahwasanya nanti di tahun depan itu harapannya aku bisa achieve target itu di angka 30 juta di tahun depan. Dengan harusnya kalau ingin capai target itu di tahun depan, setiap bulannya itu aku harus nabung di kisaran 1,5 juta setiap bulannya. Dan ya, kalau dilihat dari yang grafik biru, grafik ungu ini sebenarnya aku masih off track gitu kan. Karena juga ya itu tadi masih masih betul-betul berusaha untuk konsisten gitu kan, dan ya masih jauh sebenarnya dari konsistennya. Jadi dana ini bukan dana yang akan kupakai dalam waktu dekat, melainkan harapannya akan siap dipakai itu di tahun depan. Nah, lantas aku di sini ngikutin salah satu profil resikonya itu nomor 3 ya, yang masih konservatif, di mana aku investnya di kebanyakan masih di pasar uang dan juga di obligasi ya. Obligasi dominan sekitar 50%, lalu pasar uang di 30%, dan di saham. Nah, kita lihat satu-satu ya. Oke, nih di pasar uang aku ngeletakin di Skor Invest Syariah Money Market Fund dengan nominal segini, dan returnnya masih angka 1.000 ya, 0,16 gitu ya. Lalu kita buka coba yang lain gitu ya. Ada juga di obligasi. Obligasi itu di, ya, ya di sini ya, ada di Mandiri Invest Dana Syariah dan Major Sukuk Negara. Ya, ada yang plus, ada juga yang lagi minus nih, Major Sukuk Negara. Jadi sebenarnya kalau bicara return ya dalam 2 minggu berlangsung ini, kebanyakan reksadana yang paling banyak, oh, wah koneksinya lagi nggak stabil nih. Kebanyakan sebenarnya reksadana yang nyumbangin return terbesar itu sebenarnya ada di eh, reksadana saham.
Oke, kita coba lanjut lagi ya. Nah, jadi lebih banyak sebenarnya di reksadana saham gitu. Jadi kawan-kawan sebenarnya kalau pengen return yang seimbang gitu kan, tapi juga kita nggak mau terlalu ambil resiko yang terlalu banyak karena ini memang jangka yang nggak terlalu panjang ya, 1 sampai 3 tahun itu sebenarnya masih kriteria jangka pendek ya untuk investasi. Jadi kita bisa coba menggunakan fitur robo advisor gitu di Bybit ini, dan ya ini dengan robo advisor tadi Bybit akan rekomendasiin komposisinya nih. Jadi kalau kita pengen achieve di nominal segini dalam waktu yang udah kita tentuin ya, misalkan kayak saya ini 1 tahun lebih, maka dia akan ngasih komposisi seperti ini gitu kan. Ada sebagian di pasar uang, obligasi, dan juga saham. Saham saya itu sebenarnya cuman ya 600 ribu kan, tapi kita lihat nah, dia bisa kasih return yang sampai 17 ribu gitu kan. Masya Allah dalam waktu 2 minggu gitu kan. Dan itulah yang saya maksud tadi ya. Jadi dengan menggunakan fitur robo advisor ini kita akan lebih bisa dapat banyak keuntungan gitu kan, dibanding kita hanya invest di salah satu instrumen aja. Bukan yang nggak boleh, tapi ya kembali lagi itu disesuaikan dengan proporsi dan juga profil resiko kita tadi. Nah, karena udah hampir 10 menit ya, sebenarnya ini harapannya video ini bisa menjadi jurnal ya. Jadi kedepannya entah itu bulan depan atau 2 bulan lagi saya akan coba update bagaimana eh, tabungan saya nih selama di Bybit. Dan jadi harapannya kita bisa sharing, dan kawan-kawan juga kalau mau pakai gitu kan, pakai Bybit boleh juga pakai kode referral saya gitu kan di air, yang siapa tahu kawan-kawan juga bisa dapat tambahan 25 ribu, kan lumayan tuh ya. Ini ada Bybit by Azhar. Nah, jadi lumayan kawan-kawan juga bisa dapat cashback 25 ribu, udah bisa beli reksadana gitu kan, dan bisa dapat cuan gitu. Itu ya mungkin ya untuk video saya kali ini gitu kan. Terima kasih untuk kawan-kawan, dan harapannya ini bisa ngasih manfaat. Boleh kita sharing bareng lewat medsos, lewat YouTube ini, ataupun lewat media sosial saya yang lain gitu kan, terkait apa sih kira-kira reksadana rekomendasi saya mungkin, atau budget saya segini nih, kira-kira cocoknya kemana gitu ya. Itu sih. Semangat buat teman-teman semua, apalagi yang masih lagi semangat-semangatnya buat nabung dan investasi. Semoga udah bisa berjalan gitu ya. Oke, itu saja mungkin video saya kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.